tazayyun karihin kang den sengiti apa rihin wa wasahin lan kotoran wal mu'tamad utawi kang mu'tamad kaifiyati taklimil yadaini ing dalem carane ngetoki ing kukune tangan loro. Tadi ayen to ngawiti sapa syahas bimusab bihati yaminihi kelawan ngetok ing kuku driji penuh duwe tangan tengene syahas jari telunjuk tangan kanan dulu dimulai dari situ ilahin siriha tumeka maring driji jentie yaminihi summa ibhamiha nuli driji jempole yaminihi summa kriyasarihi nuli jentie tangan kiwane syahas ila ibhamiha tumeka maring ya Allah ya Rabbi ya Karim driji jempole yasarihi alat tawali ing atase nuli-nuli warijlaini utawi ngetoki ing kukune driji sikil loro iku ayat ayen to ngawiti sapa syahas bikin siril yumna kelawan jentie sikil tengen ila khin siril maka maring jenthi sikil kiwa alat tawali ing atase nuli-nuli wayam bagilan sayu daru agi-agi bersegera bighasli mahallil qalmi kelawan basuh ing panggonane ngetok wa yusanulan den sunnah apa fi'lu dalika nglakoni ing mengkono tazayyun bima dzukir yaumal khamis ing dalem dina Khamis au bukratal jumati utawa ing dalem isuke dina Jumat wa kariha lan sengit sapa al muhibbut tabari al imam al muhib at-tabari natfa sya'ril anfi ing bubuti utawa jabuti wulune irung. Qala dawu sapa al muhib at-tabari bal yaqussuhu balik guntingo sapa syahas ing sya'rul anfi jadi bulu hidung itu enggak dicabut tapi digunting li haditsin krana arai hadis fihi ing dalem qassu. Qala dawu sapa asy-Syafi'i al imam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda man nadhufa thawbuhu qalla hammuhu wa man tabarihuhu zada aqluhu. Dawu Imam Syafi'i man utawi sapa wonge iku nadhufa bersih apa thawbuhu dodote syahas qalla mongko kedhi apa hammuhu prihatine syahas wa man utawi sapa wonge iku toba bagus bersih enak apa rihu gondone man zada mongko tambah apa akluhu akaliman wa sunnalan den sunnahake apa insotun meneng ay sukutun tegese meneng ma'isghain sertane nengklengake li khutbatin maring khutbah wa yusanulan den sunake dzalika apa dzalika mengkono insot wa illam yasma senajan ora krungu sapa syahas al khutbata ing khutbah. Naam ya bener den dawake sunnah insotun wa illam yasma al khutbah tapi al aula utawi kang luwih utama li ghairi sami kedue liyane wong kang krungu iku ayyastaghila yen to ketungkul sapa ghairu sami ketungkul bitilawati kelawan maca Quran wa dzikri lan dzikir sirron kelawan lirih wa yukrahu lan den makruhake apa al kalam ngomong wala yahrumulan ora haram apa al kalam khilafan halin ulayani lil aimmati maring pira-pira imam as-salasati kang telu sapa al aimmah makruh ngomong halatal khutbati ing dalem nalikane khutbah la qablaha ora ing dalem sadurunge khutbah walau ba'dal julusi senajan ing dalem sause lungguhe khatib alal mimbari ing atase mimbar wala ba'daha lan ora ing dalem sause khutbah wala bainal khutbataini lan ora ing dalem antarane khutbah loro wala halat doa ilan ora makruh nalikane ndongaake lil muluki maring pira-pira raja wala lidakhili masjidin lan ora makruh kedue wong kang manjing ing masjid illa ini takhadha angin yento angin lamun ngalap sapa dakhilu masjid lahu krana arai dakhil makanan ing panggonan wastaq netepi sapa dakhil fihi ing dalem makan wa yukrahu lid assalamu wa illam ya'khud li nafsihi makanan pun mangke lek tasih cukup ditambahi masih melanjutkan terkait masalah kesunahan Jumatan atur suwun Pak Kajong dugi bahas kelanjutannya masalah sunnah Jumatan wa tatayyubun li ghairi shaimin alal aujahi. Di antara salah satu kesunahannya Jumatan, orang yang hendak mengikuti pelaksanaan Jumatan itu disunahkan untuk tatoyub. Tatoyub itu mengenakan, memakai
barang-barang yang sifatnya punya bau yang harum. Ya, pakai parfum, pakai wewangian untuk memunculkan bau yang sedap pada dirinya. Terkait masalah tatoyub niki, mungkin kula panjenengan niki punya selera masing-masing. Karena soal parfum nih kadang menuruti sairungi wong parfum, mungkin wong liya gak enak blas. Niki urusan selera soalnya. Urusan irung. Lah niki dawuh para ulama terkait masalah kesunahan tatoyub pakai wewangian. Tatoyub itu kesunahan pakai minyak wangi itu bisa dihasilkan dengan menggunakan apapun yang memang dituju baunya. Apapun yang dituju baunya. Urusan selera orang itu biarlah masing-masing. Artinya kalau memang yang kita pakai itu adalah benda yang biasanya dituju baunya, maka itu dianggap kita mendapatkan kesunahan tatoyub, kesunahan mengenakan wewangian. Meskipun menurut selera hidung orang lain itu nggak dicocoki. Parfum apa iki? Nyong-nyong ini, itu parfum ini. Iku urusan irunge wong. Tapi dengan kita mengenakan sesuatu yang memang yuksoduro ihatuhu, yang memang dituju baunya pada umumnya, maka kita sudah dianggap mendapatkan kesunahan tatoyub. Dan itu bisa dilihat lek barang itu didol nang toko parfum, ambune ya apa jenenge parfum. Karena memang dengan barang itu dijual di toko parfum, berarti memang dituju baunya. Maka urusan irunge wong gak cocok iki bene. Sing penting parfum. Sehingga kalau kita pakai itu di hari Jumat, kita mendapatkan kesunahan tatoyub mengenakan wewangian. Urusan irunge wong gak cocok iki sak karepe lah. Niku biarkan. Wa tatayyubun li ghairi shaimin alal aujah. Kesunahan memakai wewangian di hari Jumat itu untuk selain orang yang puasa. Kalau dalam kondisi puasa, maka hukum mengenakan wewangian itu adalah makruh. Bukan sampai haram, tapi makruh, enggak sunnah. Hukum memakai wewangian di hari Jumat itu sunnah. Selain bagi orang yang puasa. Kalau puasa hukumnya makruh. Itu satu. Ada yang kedua sebenarnya, li ghairi muhrimin. Kesunahan mengenakan wewangian di hari Jumat itu untuk selain muhrim. Muhrim itu orang yang ihram, orang yang sedang dalam rangkaian ibadah haji atau ibadah umroh. Lek jenengan lagi teng tanah haram, lagi umroh pun mantun nawaitul umrata wa ahram tubia, sudah niat melakukan ihram umroh, ihram haji, maka meskipun hari Jumat jangan pakai parfum. Hukumnya haram. Dam, akhirnya wedus rupane. Sak ceritan tok srut wedus rupane akhirnya. Haram, tidak boleh. Jadi dua, li ghairi shaimin wa li ghairi muhrimin. Untuk selain orang yang dalam kondisi puasa dan selain dalam kondisi ihram. Khihi annal jam'a bainal ghusli wa lubsil ahsani wat tatayyubi wal insati wa tarkit takhatti yukaffiru ma bainal jum'ataini. Dalil yang menjadi alasan disahkannya memakai wewangian di hari Jumat niku adalah hadis sahih. Hadis sahih yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan beberapa hal, satu mandi Jumat, yang kedua memakai pakaian terbaik, yang ketiga mengenakan wewangian, ini kan bahasa wewangian. Yang keempat kita diam ketika khotib khutbah. Yang kelima tarkit takhoti, tidak melangkah-langkahi orang yang sudah berbaris di baris Jumatan. Maka beberapa hal itu kalau kita lakukan semuanya yukaffiru ma Jum'ataini. Keburukan, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan mulai Jumat sampai Jumat besok itu akan dilebur oleh Allah Ta'ala ketika melakukan itu semuanya. Simbare kabeh ruwane. Nggih parfum yoga, wae khotib khutbah yo gak meneng, malah sibuk karepe dhewe. Dadi mboten ketakfir, tidak terhapus. Ma bainal jum'ataini, dosa yang beberapa Jumat itu tidak terhapus. Terhapusnya itu kalau kita melakukan beberapa hal tadi, mandi Jumat, kemudian memakai pakaian terbaik, kemudian memakai wewangian, kemudian insot itu diam dan mendengarkan ketika khutbah. Yang kelima tarkit takhoti, tidak melangkan yang telah ada di Jumatan. Wa tahtayyubu bil miski afdalu wala tusannu as-salatu alaihi inda syammihi. Memakai wewangian itu memang seperti yang kulo sampaikan tadi, kulo maturkan tadi, bahwa parfum apapun,
barang apapun, cairan apapun yang memang dituju baunya itu bisa dianggap sebagai parfum, sehingga kalau dikenakan dapat kesunahan tatoyub. Cuma parfum yang paling baik itu adalah al-misik, pakai misik. At-tatayyub bil miski afdalu, mengenakan wewangian paling baik itu pakai misik. Dan kalau pakai misik nggak sunnah membaca sholawat ketika menggunakan misik, karena ada beberapa orang itu sing wah mau sholawat nggih misik iki sunnah Kanjeng Nabi iki ada tidak ada. Wala tusannu as-salatu alaihi inda syammi, ketika mencium, ketika memakai yang namanya misik tidak ada kesunahan untuk apa namanya membaca sholawat. Justru bal hasunal istighfaru indahu kama qala syekhuna. Justru ketika kita mencium bau misik itu yang disunnahkan bukan malah kok membaca sholawat, tapi malah membaca istighfar. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Pun lajeng wanudiba tazayyunun bi izalati dzufrin. Di antara kesunahannya hari Jumat bagi orang-orang yang hendak mengikuti pelaksanaan Jumatan, disunahkan di hari Jumat untuk kita itu menghias diri. Menghias diri itu memperindah diri, membersihkan. Dengan cara apa? Yang pertama, biizalati dzufrin, dengan menghilangkan kuku min yadaihi warijlaihi, dari kedua tangan, dua kaki. Sing sunnah niku diketoki kabeh. Dua tangan kukunya diketoki bersih. Drijine Pak Kacong. Gak tane Pak Kacong. Wong wis diwarai kukune ngono mau. Bi isati dzufrin min yadaihi warijlaihi. Bahasa kita niku yang disunnahkan menghias diri di hari Jumat itu dengan cara menghilangkan kuku dari kedua tangan, kedua kaki. Maka kalau tidak kedua tangan, tidak kedua kaki, cuma setengah-setengah, la ihdahuma, itu hukumnya tidak sunnah. Tak potong sing kanan tok ae, tak potong papat tok ae sing situk tak dawakno, mboten sunnah. Karena bahasanya adalah izalati dzufrin min yadayhi warijlaihi. Yang nahkan itu adalah menghilangkan kuku dari kedua tangan dan kedua kaki. La ihdahuma fayukrohu, tidak kan menghilangkan kuku dari salah satu dari kedua. Pokoknya ora kabeh mboten sunnah, fayukrohu, bahkan malah makruh. Niki damel sing tukang ingu-ingu kuku. Tak ketok papat ae nglakoni sunnah nang peji mboten saged. Fayukrohu. Kalau tidak dua tangan, kalau tidak dua kaki, malah jadinya makruh. Di sana sekolah si matun. Kita mbak Fathul Mu'in sih ngomong. La ihdahuma fayukrohu. Tidak disunnah. Tidak disunnahkan memotong dari salah satu kedua tangan saja tanpa yang lain. Itu justru hukumnya makruh. Wa sya'ri nahwi ibtihi wa anatihi li ghairi murid dhahiyah fi ashri dzil hijjah. Kemudian disunnahkan membersihkan diri, menghias diri dengan menghilangkan rambut-rambut, misal rambut ketiak, wulu cangklaan, dibersihkan, dibersihkan. Wa anatihi, wulu kempung. Pak Kacong semprap wulu kempung ya. Anat itu bulu kemaluan, itu juga dibersihkan kalau pada saat hari Jumat. Hanya itu ya. Entek jadi Pak Kacong. Ya Allah. Hah? Dibersihkan. Dibersihkan. Lah, kesunahan menghilangkan rambut ini cuma sya'ri nahwi ibtihi wa anatihi. Disunahkan menghilangkan rambut semisal bulu ketiak dan bulu kemaluan. Tapi kalau bulu kepala tidak sunnah. Mungkin kalau jenengan yang selama ini punya anggapan, aku tak potong dino Jumat aja, sunnah dino Jumat potong rambut, betul enten. Yang sunnah dipotong di hari Jumat itu rambut ketiak, rambut kemaluan itu, bukan rambut kepala. Makanya jenengan pirsani tengeni ana yang ngoten niku dawuh. Qauluhu pundi wau, enten tengeni ana ini. Pokok selain sya'rur ra's. Lek sya'rur ra's ini mboten sunnah dihilangkan di hari Jumat. Maksudnya enggak ada titik kesunahan tersendiri di hari Jumat.
Mungkin selama ini kula jenengan punya anggapan lek wayahe Jumat tak potong rambut cek oleh kesunahan. Rambut yang sunnah dipotong di hari Jumat itu bulu ketiak, bulu kemaluan. Wis ngoten-ngoten niku sing modele ngoten niku. Li ghairi muridit tadhiyati fi asyridil hijjah. Kesunahan itu pun kesunahan untuk menghilangkan kuku, kesunahan untuk menghilangkan rambut-rambut itu tadi bagi selain orang yang hendak melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha. Kok misalnya Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 nih wayahe kurban. Ya apa iki dipotong tak gak kukune? Ojo, jangan dipotong dulu. Kalau mau kurban jangan dipotong. Kukunya, rambutnya jangan dipotong dulu. Mergo kurban niki kok anggota sing disekseni cek luwih akeh. Wadzalikal ittiba. Itu semuanya alasannya adalah karena mengikuti kepada Kanjeng Nabi. Pun lajeng wa biqasi syaribihi hatta tabdua humrat syafati. Di antara kesunahannya hari Jumat itu adalah membersihkan diri dengan cara memotong. Bahasa kitab ini ku kosun. Kosun sama halkon itu beda. Lek halkun niku ngepok, semrap ngepok. Jadi mulai pak itu bahasa halkun. Niki mboten pakai bahasa halkun, tapi pakai bahasa kosun. Di antara kesunahannya hari Jumat itu adalah membersihkan diri dengan cara memotong brengos. Dipotong brengosnya hatta tabdua humratus syafat. Paling penting adalah bibir merah-merahnya bibir ini terlihat. Kan biasanya wong lek brengosnya kadung derwenges ngeten niku. Kan sampe gak ketok lambene niku. Cara ngombe mangan ya brengose melok mangan. Sehingga brengos sing sampai nutupi merah-merahnya bibir itu karena terlalu panjang itu dipotong. Tapi nggak sunnah untuk ngepok. Mboten enten kesunahan dicukur kayak wong saiki nggawe jilat. Sampai ngepok bersih mboten enten kesunahan ngoten. Hah? Makanya tengene lebet niku dawuhe ngeten. Qauluhu wa biqasi syaribi aiwanu dibatiyunun biqasi syaribi. Disunnahkan untuk menghias diri di hari Jumat dengan cara memotong brengos. Dipotong. Wa yukrahu istisaluhu wa halquh. Hukumnya makruh brengos itu dipangkas mulai pangkalnya, makruh hukumnya. Kalau saat ini gue dijilat grek bersih. Cara Pak Kacong petang puluh ketok 20 langsung. Lah ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh, digunting mawon. Digunting. Kalau di istiqsal dan di halku dihabiskan mulai pangkalnya itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Pun. Wa izalatu rihin karihin wa wasahin. Di antara kesunahannya hari Jumat itu adalah menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dan kotoran-kotoran yang ada pada kita. Wes pokoknya dino Jumat itu adalah momentum di mana kita bertemu orang-orang yang tidak biasanya berjumpa dengan kita. Momentum di mana terjadi perkumpulan daripada biasanya. Uang niku sak mager-mageri, sak introvert gak gelem metu, lek wae Jumatan metu ketemu wong. Maka dari itu di hari Jumat disunnahkan untuk membersihkan diri, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari badannya, semata-mata agar tidak mengotori udara kaum muslim. Lah niki saken, kene kadung budal Jumatan, lah kok seleng kan gak enak ya. Pemane Jumatan niku kipase murup kabeh. Mas yo jarake 5 wonge, kegowange ini gak enak. Makanya ada izalatu rihin karihin. Di antara kesunahannya hari Jumat itu membersihkan diri dengan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Wawasahin. Mas yo bendino gak tahu adus kulu-kulu. Jumatan adus. Titik. Ka adus iku mentok pirang dino seminggu. Lewat Jumat adus. Masih gak tahu duwe sabun lek Jumat sabunan. Nah, khusus Jumat. Ini supaya terjadi yang namanya mengotori udara kaum muslimin nih. Mergo wong situk wae gak penak ngoten niku. Dadi lu nang masjid ngono kuwi. Oh masyaallah gak enak rasane. Hah? Ambulele kabeh. Sing masak situk padahal. Sing gak masak akeh. Ngono ya ambune gak. Ya Allah, ya Allah. Wal mu'tamadu fi kaifiyat taklimil yadaini. Ayyab tadi'a bi musabbihati yamini ila khinsir thumma ibhamiha thumma khinsiri yasarihi ila ibhamiha ala tawali.
peneraan masalah praktek potong kuku. Wong potong kuku ini macem-macem. Ono sing jempol, ono sing jentik, wis karepe lah sak sire ngono. Tapi kaifiyah, teknis kuku yang paling baik itu kalau untuk tangan. Kalau untuk tangan, pemotongan kuku yang paling baik itu dimulai dari jari telunjuk tangan kanan. Niki dhisik. Jari telunjuk tangan kanan dipotong sampai jentik. Ngeten nggih dugi mriki dipotong ke kanan sampai jentik. Potong sampai jentik. Setelah jari telunjuk sampai ke jentik baru ini jempolnya dipotong. Niki diturai situ banyak nih. Jadi niki dhisik baru nganan. Selesai habis baru jempol. Setelah kanan selesai tsumma khinsiri yasarihi ila ibamiha. Kalau untuk tangan kirinya mulai jentik sampai jempol urut nganan. Niku caranya ngoten. Untuk tangan telunjuk dulu sampai jentik baru kemudian jempolnya. Kalau yang kiri mulai jentik sampai ke jempol urut. Niku tangan. Kalau untuk kaki warijlaini ayyabtadi bi khinsiril yumna ila khinsiril yusra ala tawali. Kalau untuk pemotongan jari kaki caranya adalah dimulai dari jentiknya kaki kanan. Urut sampai jentiknya kaki kiri. Jadi ke kiri. Mulai jentik kaki kanan sampai jempol kaki kanan, lanjut jempol kaki kiri sampai ke jentik kiri. Urut serit. Gampang lek sikil. Jadi mulai jentik kaki kanan sampai ke jentik kaki kiri. Niku kalau cara pemotongan terbaik pada kuku kaki. Kuku kaki. Wayam bagi al bidaru bi ghusli mahallil qalmi dan sebaiknya seyogyanya semestinya setelah kita memotong kuku tangan kita kaki kita sesegera mungkin dibasuh apa yang telah dipotong. Jadi lek mari ketokan kalau habis potong kuku sesegera mungkin langsung dipotong. Lek bahasane tenggene jero niku wonten dawuh qaulu wayam bagi al bidar wa dzalika li annal hakka bihi qabla al-ghusli yukhsha minhu al-baras. Karena kalau sampai kuku kita telah dipotong, belum sempat dibasuh kok nggaruk, kita gunakan untuk kukur-kukur, garuk-garuk, maka potensi besar dikhawatirkan terjadi penyakit belang, penyakit kulit. Jadi kalau habis potong kuku sebisa mungkin cuci dulu baru garuk. Ojo sampai suwe-suwe, boleh lek suwe-suwe kono gatel garuk. Yukhsha minhu al-baras. Dikhawatirkan nanti terjadi penyakit kulit. Mosok sih jajalan ae wis. Kita soalnya ngono. Lek gak percaya dijajal ae, meneh Jumat dipotong kukune ojo dibasuh ge garuk-garuk sing akeh. Engko lek belang berarti anake temenan. Lek ono sing gak percaya ini kan aneh-aneh aja nih. Mosok ditani jajal mawon. Pokoknya jadi kitab alasannya dianjurkan untuk segera dibasuh setelah potong itu karena kalau tidak segera dibasuh khawatirnya terburu digunakan untuk menggaruk dalam kondisi belum terbasuh, padahal itu menyebabkan yang namanya kulit yang kita garuk dengan kuku yang telah dipotong sebelum dibasuh itu mengalami penyakit kulit seperti baros. Makanya wong biyen niku lek mari ketokan mesti ndang diwis-wisik kono aja kukur-kukur niku ngoten niku. Wa yusannu fi'lu dzalika yaumal khamisi au bukratal jum'ati. Kesunahan-kesunahan tadi mulai potong kuku, mulai potong rambut ketiak, rambutan dan seterusnya tadi itu semuanya disunahkan untuk dilaksanakan di hari Kamis atau di pagi hari Jumat. Durunge Jumatan. Lek marine Jumatan rodok kasep tapi yo gak apa-apa. Tapi rodok kasep. Jadi batas timingnya itu di hari Kamis sampai pagi hari Jumat sebelum Jumat. Kadang awak-awak niki Jumat lo potong kukune ngenteni Jumat tuh tangi-tangi Jumatan. Akhirnya gak sempat ketokan. Makanya dimulainya itu di hari Kamis sampai di hari Jumat sebelum kita melaksanakan Jumatan. Kemudian wa kariya al-muhibbut tabariyu natfa sya'ril anfi. Qala bal yakussuhu li haditsin fihi. Al-Imam Al-Muhib At-Tabari ndawuhaken bahwasannya orang itu kalau mau membersihkan bulu hidung
Sebisa mungkin hukumnya makro dicabut. Sing tukang jabuti untu zaman. Wulune irung jes ini hukumnya makro. Lah dawa terus ya Pak no. Kalau baliyakusuhu dipotong bukan dicabut. Mergo bahaya. Secara medis juga bahaya, secara fikih juga hukumnya makruh. Jangan dicabut bulu hidung itu, tapi dipotong, bukan dicabut. Dawi Al-Muhib atau Bari ngoten. Itu pun karena adanya satu hadis yang menjelaskan tentang itu. Kemudian qala radhiyallahu anhu man nadhufa thawbuhu qalla hammuh wa man tabarihuhu zada aqluh. Nah, niki wonten dawuh Imam Syafi'i menarik terkait masalah bersih. Dawuh Imam Syafi'i man nadhufa thawbuhu, barang siapa yang bajunya bersih, kelambine sering, bersih sering, pokoknya rapi total, qallahu, maka potensi besar dia galau, potensi sumpek, peteng dedet nih, itu semakin minim. Biasanya wong sumpek mergo awake wis kowotor, gak duwe dhuwit, sumpek kabeh tambahan. Gak ono fresh-fresh belas. Salah wis gak nyekel dhuwit, gak tau adus reget kabeh awake. Makanya minimal setidak-tidaknya man nadhufa thawbuhu qallahamu. Kalau kita mau untuk meminimalisir kesumpekan, maka bajunya yang bersih. Nggih klambi sing apik, macak, masih gak kabeh lunga nang ndine macak. Macak sing bersih, sing rapi. Wa man tabarihuhu zada aqluhu. Yang semakin harum dirinya, bau dirinya, semakin enak, semakin harum, maka akalnya semakin bertambah. Lah ana wong ngaji gak mlebu-mlebu bau webel, ambune kecut denger ya. Lah ya napa dawuh Imam Syafi'i man tabarihuhu zada aqluhu. Wong niku lek mari adus masih gak nyekel dhuwit, masih ngantuk, seger ya. Tapi lek durung adus, kondisine niku weget walah. Rasane kudu nguntal wong. Salah gak nyekel dhuwit. Awak lemes reget kabeh, peteng dedet rasane. Tapi lek mari adus seweger, rokokan yo enak, ngopi yo enak, jak ngaji yo fresh. Setidaknya ngoten niku. Wa man tabarihu zada aqluhu. Kalau orang itu baunya semakin enak, maka akalnya semakin tambah. Bahasa akal semakin tambah itu gak tambah yo, akal pancet sakmene, tapi padang akal ini. Gak budek. Lek tambah yo mboten sing nambahi sapa? Yo pancet. Tapi akalnya gak budek. Gak peteng dedet. Sing bare peteng dedet iki salah wis gak nyekel dhuwit. Urusan akeh durung adus pisan. Soke adus pisan. Durung adus pisan. Wumpek rasane. Ya Allah ya Rabbi. Wa sunna insatun ay sukutun ma'a isra'in. Lah niki request Kaji Uda sejak sahur 3 minggu yang lalu. Wonge gak melbu tapi. Salah dhewe. Salah dhewe. Hadir Bang. Separuh tok tapi Kaji Uda. Sing separuh benjing niki. Separuh tok tapi. Separuh di benjing cek sahur malih. Ya Allah, wa sunna insotun ay sukutun ma'a izrain. Kesunahan Jumatan yang selanjutnya itu adalah insot. Insot itu beda dengan sama. Beda dengan istilah sama. Sama itu mendengar. Tapi kalau insot itu lebih dari itu. Insot itu ay sukutun ma'a izrain. 2. Diam, lambene gak ngomong, diam ma'a izrain. Beserta memang menyiapkan telinga untuk mendengar. Uang niku masih rokokan nang kene rame, kupingnya pancet krungu. Tapi itu bukan mendengarkan, tapi dengar. Beda antaranya dengar sama mendengarkan itu beda. Bahasa sama dengan istima itu beda secara nahwiyahnya, secara lughatnya. Lek dengar masih sing goreng ya dengar. Tapi nggak ada titik fokusnya. Itu sama namanya secara fikih. Kalau istima niku longgo nggawa kitab kupinge disiapne ngrungokne nyama istima. Lek ngaten iki masih wong sing kiwa tengene mriki ya krungu. Tapi bukan istima, tapi sama. Krungu, gak ngrungokno. Beda, krungu sama ngrungokne itu beda. Jadi kalau insot itu ada usaha dari kita untuk mendengarkan.
Jadi aisukutun ma'a izghain. Memang kita diam dan menyiapkan telinga untuk mendengarkan. Itu namanya insot. Lah, kesunahan di hari Jumat itu seperti itu, meneng ngerungokne. Mergo lek urusan krungu, coronge masjid sak niku gede-gede. Sak kampung krungu kabeh. Tapi enggak semua orang itu mendapatkan kesunahan insot. Karena yang dapat kesunahan insot itu orang yang betul-betul aisukutun ma'a izghain. Yang memang diam dan telinganya siap mendengarkan. Lek urusan krungu soalnya kabeh krungu. Wong coronge sak niki masjid banter-banter. Jarak 5 oma, 10 oma, 40 oma krungu. Maka yang dapat kesunahan insot itu orang yang memang dengan serius menyiapkan telinganya untuk mendengarkan, diam dan mendengarkan khutbah. Niku namanya insot. Insotun li khutbatin. Memang mempersiapkan diri untuk mendengarkan khutbah. Itu kesunahan. Bahasanya kesunahan, bukan kewajiban. Sehingga ngeten. Misalnya kok teng Sidoarjo niki wonten napa nggih istilahnya wonten masjid sing jamaah rame ae, sing khutbah padahal ya khutbah tenanan jan, banter suarane. Tapi jamaah rame ae. Apakah Jumatannya tetap sah? Jawabannya tetap sah. Karena kewajibannya adalah khotib, orang yang khutbah memperdengarkan. Pak Kacong jangan salah paham lho nggih. Memperdengarkan. Memperdengarkan niku bengok swara sing sekiranya cara dirungokne kenek. Niku namanya memperdengarkan. Yang penting khotibnya memperdengarkan kepada 40 orang yang mengesahkan Jumatan. Urusan dirungokne utawa ora, urusan didengarkan atau tidak, itu tidak merubah keesahan Jumatan. Tapi lek khotibnya suarane lirih, masih sing kene ngrungokne tetep gak krungu, maka Jumatannya gak sah. Karena kewajibannya ada pada titik isma, memperdengarkan. Kalau mendengarkannya hukumnya gak wajib, tapi sunnah. Sunnah. Wa yusannu dzalika wa illam yasma'al khutbata. Na'am al-aula li ghairi sami'i ayyashtaghila bittilawati wadzikri sirran. Disunnahkan untuk diam dan mendengarkan khutbah. Itu meskipun bagi orang-orang yang tidak mendengar khutbah. Mungkin saking adoe atau mungkin ono rame-rame nang embong kan weng sepeda, weng. Tetap disunnahkan untuk insot. Insot itu bentuknya apa? Kupingnya siap ngerungok, nih labine meneng. Jangan sampai oleh karena kita itu mungkin nopo istilah lagi, gak krungu. Wis tak ngomong aja lek ngono, ndak ada. Wa illam yasma'al khutbah, meskipun gak dengar khutbah, tetap hukumnya sunnah untuk diam. Tapi, nah niki sing diomongno ajuda wingi. Naam al-aula li ghairi sami'i ayyashtaghila bittilawati wadzikri sirron. Memang. Tapi bagi orang-orang yang enggak bisa mendengarkan khutbah, mungkin jaraknya terlalu jauh, gak krungu blas khutbah. Maka kalau dia memang betul-betul sama sekali tidak mendengar khutbah, sebaiknya dia menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an atau membaca zikir sirron. Secara pelan, secara ririh. Niku mawon tasik dikomentari kali anae. Maca Quran gak pokro lek wayahe khutbah, gak wayahe. Maca zikir gak wayahe, maca sholawat mergo dinane Jumat. Itu pun harus secara sirron, secara pelan. Sehingga lek pertanyaan ke Juda wingi niku nggih niki wau. Masih gak krungu wa illam yasma'al khutbah dawi Fathul Muin. Masih gak krungu apik meneng. Umpama to kepingin muni maca Quran, kepingin maca zikir sirron, pelan. Itu pun dikomentari oleh ianahnya, gak wayahe maca Quran, duduk elek maca Quran boten, tapi momentumnya ndak pas. Tapi kan aku gak krungu karo khutbah. Iya, Mas yo gak krungu khutbah. Jumat wae maca sholawat, sehingga yang baik baca sholawat. Niku dawuh ianahe ngoten niku. Katanya ianahnya begitu. Tenggene ianah niku dipun dawuhaken qaulu ayyashtaghila bitilawati wadzikri qala ain shin bal yambaghi ayyu qala annal afdhala lahu istighaluhu bis sholati 'alan nabiyyi. Yang paling baik di hari itu menyibukkan diri dengan membaca sholawat. Membaca sholawat. Keranten memang momentumnya li'annaha syiarul yaum. Karena baca sholawat itu menjadi syiarnya hari Jumat. Niku mawon lek pancen gak krungu khutbah blas, niku mawon secara lirih. Apa maneh krungu? Apa maneh krungu? Apa maneh banter? Mboten enten niku Fathul Muin. Ndak ada. Kemudian wa yukrahu al kalam wala yahrumu.
Hukumnya ngomong ketika sedang terjadi khutbah itu apa? Hukumnya adalah makruh, mboten sampai haram. Tapi masih diomongin ini ya cuk muni ngomong-ngomong re. Seakan si khutbah. Cuma secara konsep fikihnya dalam mazhabnya Imam Syafi'i, ngomong ketika khotib sedang khutbah itu hukumnya nggak dosa. Tapi makruh, nggak baik. Nggak baik, makruh. Seandainya kita nggak ngomong dapat pahala. Tapi seandainya kita ngomong nggak sampai berdosa karena nggak haram. Mazhabnya Imam Syafi'i. Khilafan lil a'immatis salasah. Berbeda dengan pendapatnya ulama tiga, pemilik mazhab tiga selain Imam Syafi'i. Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Niki dawuhaken bahwa ngomong ketika hukumnya haram. Sing boten Imam Syafi'i tok. Boten haram tapi makruh. Tapi yo mari diomong ngene yo ojo meni ngomong ngono rek. Wong jenengan dhewe lek khutbah marang ngono wong ngomong-ngomong yo merasa tidak digatekkan rasanya. Ora digatekni, ora dirasakni, tidak dihiraukan. Itu pun kemakruhannya, kemakruhan untuk ngomong halatal khutbah ketika khutbah sedang dilangsungkan. La qablah, tidak makruh ngomong sebelum khutbah terjadi. Walau ba'dal julusi ala, meskipun khotib sudah duduk di mimbar. Biasanya kan mari ansitu kan munggah wong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad munggah. Mari munggah salam wonge. Mari salam lunggu adzan. Ini kan buatan khutbah. Mas Yoto kok coro masjid-masjid biasa sing ono tulisane. Saat khotib sedang khutbah. Mas Yoto tulisannya wis mlaku, lek khotibe gak lagi khutbah, ngomong gak popo gak makruh. Yang makruh niku halatal khutbah. Ketika khutbah sedang dilangsungkan. Kalau sebelumnya ndak makruh. Mboten makruh. Walau ba'dal julusi alal mimbar. Meskipun khotib sudah di tapi khotib wis munggah gak apa-apa. Pokok gak wayahe muni, pokok gak wayahe khutbah ndak makruh ngomong. Yang makruh itu pas waktu khutbahnya. Wala ba'daha, begitu juga setelah khutbah. Wala nal khutbataini. Begitu juga di antara dua khutbah. Kan wonten jedane niku. Wa ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, awak di ngomong karo kancane lah kuwi gak apa-apa. Dadi kok misalnya kepengin informasikan ke temannya ditahan dulu. Engko lek wa ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad diomong nih kuwi ora makruh. Karena itu buatan halatal khutbah. Ya Allah. Kan buatan makruh, sing makruh lek wa ya khotib khutbah, lek buatan wa ya khutbah buatan makruh, ndak makruh. Wa du'a ilil muluk. Begitu juga tidak dimakruhkan ngomong ketika khotib sedang mendoakan pemerintah. Jadi ono khotib kok mendoakan pemerintah, ya Allah pemerintahnya ngeten-ngeten. Nah niku ngomong rapopo, mboten makruh. Karena kembali ke kemarin, dalam khutbah itu tidak boleh mengkhususkan doa untuk satu pemimpin. Yang tidak boleh satu pemimpin loh. Pelajaran wingi wisan. Jangan ramel buya wis. Wala li dakhili masjidin illa init takhadha lahu makanan wastaqarra fihi. Begitu juga tidak dimakruhkan untuk ngomong bagi orang yang baru saja masuk masjid. Ana wong sik ket mlebu masjid, misalnya takon kancane sing khutbah sapa, niku mboten masalah. Tapi khotibnya lagi khutbah, aku sik ket mlebu. Dakhilil masjid. Orang yang baru masuk masjid tidak dimakruhkan untuk ngomong meskipun khutbah sedang dilaksanakan. Kecuali illa init takhadha makanan wastaqarra fihi, kecuali ketika dia sudah mengambil posisi untuk dia duduk dan menempat di sana. Lek ambil posisi aku nang kene, nah iku sekali ngomong misal. Tapi lek sik mlaku, sik mlebu. Tapi lek wis masih ngadeg, tapi lek wis iki nggonku berarti gak oleh ngomong. Karena dengan mengambil posisi berarti dia termasuk orang yang ada di jamaah Jumatan sehingga terkena kewajiban untuk mendengarkan. Tapi lek sik mlaku ndak ada masalah. Tapi lek pun ambil hukumnya makruh juga ngomong. Pun wa yukrahu lidakhili. Mboten dikapeno insoti kajuta cek sawir malim binjing. Barang pun jam 10 lebih niki. Mbok menawi saking bolo-bolo wonten ingkang tanglet kirang paham utawi badhe napa nyemanggaken.